Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, dialog berikut ini adalah sebuah dialog dalam tradisi tasawuf terinspirasi dari ajaran Abdul Al-Karim Al-Jili tentang insan kamil. Dialog ini kita beri judul Mahkota dari Debu, Singgasana dari Rendah Hati. Seorang salik, murid dari seorang mursyid, duduk di sudut ruangan, tampak lesu. Di depannya terbuka sebuah kitab tua, namun matanya menerawang kosong. Lalu berkata kepada gurunya, "Wahai Syekh, aku membaca kitab besar tentang insan kamil, manusia sempurna. Semua berbicara tentang makom yang tinggi, tentang menjadi cermin bagi asma Allah, tentang kedudukan sebagai khalifah. Aku jadi gelisah. Apakah aku harus berusaha menjadi agung? Apakah aku harus mengejar kesempurnaan? Karena jujur, Syekh, aku merasa sangat kecil, sangat hina. Aku tidak pantas." Mursyid tersenyum tanpa suara, menatap muridnya dengan mata yang teduh namun tajam. Berkata, "Kau benar-benar tidak pantas. Itulah tepat pintu masuknya." Salik terkejut, berkata, "Maksud Syekh, bukankah insan kamil itu mulia, tinggi, dekat dengan Tuhan?" Kata mursyid, "Dengarkan. Di sebuah kerajaan ada seorang raja yang memiliki singgasana, mahkota, dan seluruh tentara. Guntur adalah suaranya, kilat adalah cambuknya, api adalah amarahnya, air adalah kemurahannya. Siapakah yang paling mulia di kerajaan itu?" Kata salik, "Tentu sang raja, Syekh." Kata mursyid, "Lalu siapakah yang paling dekat dengan raja?" Salik berpikir, lalu menjawab, "Menteri, panglima, atau putra mahkota?" Mursyid menggeleng perlahan. "Bukan, yang paling dekat dengan raja adalah pintu istana." Salik bingung. "Pintu?" Kata mursyid, "Pintu tidak memiliki kekuasaan. Ia tidak bisa memerintah, tidak bisa menghukum, tidak bisa memberi. Ia hanya terbuka. Ia dilewati. Ia tidak terkenal. Tetapi tanpa pintu, raja tidak akan pernah dijumpai. Tanpa pintu, tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Pintu adalah yang paling rendah dalam hierarki istana. Ia diinjak, ia dibuka tutup, ia tidak dilirik. Tetapi justru karena kerendahannya itulah ia menjadi tempat raja melewatinya setiap hari." Salik mata mulai bersinar samar, lalu berkata, "Apakah insan kamil itu pintu?" Kata mursyid, "Bukan. Insan kamil adalah orang yang sadar bahwa dirinya hanyalah pintu, bukan mahkota, bukan singgasana, bukan tentara, bahkan bukan bayangan raja. Ia hanyalah tempat raja lewat, dan ketika raja lewat, pintu tidak berkata, 'Aku adalah raja.' Pintu hanya diam, terbuka." Salik terdiam dan berkata, "Tapi kitab-kitab mengatakan bahwa insan kamil memiliki kutbiyah, memiliki wilayah, memiliki tasarruf dalam alam.
Kata Mursyid, itu semua benar. Dari sudut pandang orang yang masih berdiri di luar pintu. Mereka melihat cahaya dari balik pintu. Lalu mereka mengira pintulah sumber cahaya. Padahal pintu hanyalah kayu usang yang retak. Tapi ketika pintu terbuka, cahaya raja membanjiri siapapun yang masuk. Maka orang-orang yang masuk itu berseru, "Alangkah agungnya pintu ini." Padahal pintu tidak melakukan apa-apa. Salik menunduk dalam-dalam lalu berkata, "Aku selalu membayangkan insan kamil sebagai seseorang yang berdiri di atas gunung, memandang seluruh alam dari ketinggian." Mursyid tertawa sangat pelan lalu berkata, "Kebalikannya, ia terbaring di tanah, di debu, di ambang pintu yang terinjak-injak. Guntur menggelegar di atasnya, ia tidak gentar karena ia tahu itu bukan suaranya. Kilat menyambar di sekitarnya, ia tidak takut karena ia bukanlah sasaran. Api dan air bertarung, ia tidak ikut karena ia hanyalah saksi. Dan ketika semua gempa dan badai itu berlalu, ia tetap terbaring di tempat yang sama, hina di hadapan keagungan yang maha agung." Salik suaranya bergetar lalu berkata, "Itu sangat berat, Syekh. Menjadi hina, menjadi kecil, menjadi pintu yang tidak dilihat siapapun. Bukankah itu menyakitkan?" Mursyid menatap lembut kemudian berkata, "Apa yang lebih menyakitkan? Menjadi pintu yang dilewati raja setiap hari atau menjadi mahkota yang hanya dipajang di atas kepala tetapi tidak pernah disentuh oleh kehadiran raja?" Salik diam panjang lalu berkata, "Menjadi mahkota." Kata Mursyid, "Nah, jangan kau risaukan kehinaanmu. Kehinaan itu adalah mahkotamu, tetapi mahkota yang tidak kelihatan oleh siapapun kecuali dia. Insan kamil tidak pernah merasa sempurna. Ia justru hancur berkeping-keping karena kesadaran bahwa dirinya tidak pernah bisa mencapainya. Dan dalam kehancuran itulah, ketika tidak ada lagi aku yang tersisa untuk merasa sempurna, Tuhan berkata, "Aku adalah pendengarannya, aku adalah penglihatannya." Salik air matanya menetes tanpa suara dan berkata, "Jadi aku tidak perlu berusaha menjadi agung." Kata Mursyid, "Berusahalah untuk menjadi benar-benar kecil. Bukan kecil di mata manusia, itu mudah, tapi kecil di matamu sendiri di hadapan hadiratnya. Ketika kau benar-benar kecil, kau tidak akan punya tempat untuk sombong. Dan ketika tidak ada tempat untuk sombong, maka yang tersisa hanyalah tempat untuk dia." Salik berbisik, "Maka insan kamil sejati adalah orang yang paling tidak menganggap dirinya insan kamil?" Mursyid mengangguk sekali tegas dan berkata, "Sekarang kau mengerti. Itulah makna firmannya dalam hati para wali. Dalam sebuah syair dikatakan, Saqo dhalilan li'izil izi yankhudya." Ia berjalan dengan hina, merunduk karena keagungan yang maha agung, bukan karena ia dipaksa, tetapi karena ia melihat bahwa segala keagungan hanya milik dia. Maka langkahnya menjadi langkah seorang hamba yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak menghendaki apa-apa, yang hanya berjalan menuju pintu yang sudah selalu terbuka tanpa pernah masuk. Karena ia sadar bahwa yang disebut masuk pun masih mengandung aku. Saudara, sunyi lampu berkedip pelan. Salik menangis terseduh-seduh tanpa suara. Mursyid mengusap kepalanya seperti seorang ayah kepada anaknya yang baru pulang setelah tersesat sangat lama. Demikian saudara, dialog ini terinspirasi dari manuskrip Insan Kamil.
Kehinaan di hadapan keagungan adalah satu-satunya mahkota yang tidak pernah pudar, karena ia tidak terbuat dari emas, tetapi dari ketiadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.